Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma turshidu ilaihil ayatul karimah ma kesimpulan-kesimpulan turshidu yang menunjukkan ilaihi kepadanya al ayatul karimah. Pertama, wujubut tasabbut, wajibnya mentabayyun, mengklarifikasi minal akhbar, berbagai kabar, berita, informasi, wa adamil wuthuq, dan tidak boleh mudah percaya bi khabaril fasik, berita dari orang fasik, al khariji an ta'atillah, yang keluar membangkang ketaatan kepada Allah. Yang kedua, daruratut tarayyus qabla al-hukmi 'ala al-ashkhas. Perlunya mengklarifikasi sebelum menvonis seseorang. Limujarrati sama'il amba, hanya semata-mata karena dengar kabar. Kenapa harus ditabayyun? Khasyatadz zulmi wal udwani alaihim, karena takut berbuat zalim dan melanggar hak mereka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal marji' lil mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menjadi rujukan bagi semua orang-orang mukmin. Fala yajuzu li ahadin min ahlil iman, maka tidak boleh bagi seorang pun dari umat Islam an yaqta'a bi amrin, memutus suatu perkara oleh dirinya sendiri, dunahu, tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujubul islah, wajib mendamaikan baina tawaifil mu'minin, antara kelompok-kelompok umat Islam. Indah husulin niza', ketika terjadi persengketaan. Khasyata tasuddu insaf, takut pecahnya barisan umat Islam. Wa tafarruqil kalimah, dan berpecah belahnya kalimah agama. Idza baghat ihdat ta'ifaitaini 'ala al-ukhra, apabila durhaka semena-mena salah satu dari kedua kelompok tadi atas kelompok yang lain, walam yumkin al-islah, dan tidak mungkin upaya damai, wajaba qabrul fitnah, maka wajib mengkubur fitnah itu bihaddi saif, dengan tajamnya pedang perangi. Al-mu'minuna ikhwatun jama'athum rabitatul aqidah wal iman. Semua orang mukmin itu bersaudara. Mereka disatukan oleh hubungan sesama akidah dan iman. Wa hadhihi ar-rabitah aqwa min rabitatin nasab wad dam. Hubungan sesama iman ini lebih kuat daripada hubungan nasab dan darah. Makanya ojo nemen-nemen ngunggul nih nasab, ya kalah kuat dengan hubungan akidah. Soal nasab Abu Lahab pakleknya soal nasab, tapi keyakinan beda. Itu Bismillahirrahmanirrahim.
yajibu 'alal mu'minin muqawamatu ahlil baghi. Wajib atas orang Islam melawan golongan yang semena-mena, golongan yang memecah belah, golongan separatisme. Wajib dilawan ibqa'an guna mempertahankan, guna melestarikan li wahdatil ummatil islamiyah, persatuan umat Islam biar tidak terkoyak, wadaf'an lidzulmi, dan karena menghindari kedzaliman, anil mustad'afin, terhadap orang-orang yang lemah. Gerakan separatisme, gerakan pemberontak harus ditumpas guna melindungi rakyat yang lemah. Hikmatut tasyri' yad'ul islamu ila tasabbut fil khabar wa akhdhil hitah wal hadar. Islam mendorong, mengajak untuk mencari kejelasan berita dan mengambil sikap kehati-hatian dan kewaspadaan fi kulli amrin min umuril mu'minin, dalam setiap perkara dari semua perkara umat Islam, liyajtanibul mazaliq, supaya bisa menghindari jebakan-jebakan, allati yudabbiruha lahum, yang mana telah merancang jebakan-jebakan itu, lahum, untuk menjebak umat Islam. Siapa yang merancang? A'da'uhum, para musuh Islam. Wa yakunu ala bayyinatin min amrihim, dan agar umat Islam itu menjadi terang, jelas terhadap semua perkaranya, clear dan clean. Fakam min fitnatin hasalat, karena banyak sekali fitnah yang terjadi bisababi khabarin kahzib, disebabkan berita yang bohong. Pemecatan-pemecatan di lingkungan NU periode ini, sungguh saya tahu sendiri, banyak tanpa tabayun. Ada laporan dari orang nggak senang, langsung ditindak. Ya, yang saya tahu yang nggak menimpa saya, itu pas kami diundang Ma'arif Sidoarjo. Setelah pengajian selesai, saya melihat bangunan, membaca Hizib Nasr, supaya enggak diganggu jin macam-macam. Itu langsung dilaporkan, katanya peletakan batu pertama. Jadi masalah, bukan ketua NU kok peletakan batu pertama. Yang terjadi bukan peletakan, tapi mocohi hizib. Ketua Ma'arifnya langsung kena sanksi. Kasihan. Ditabayun nggak mau biasanya. Ya, bahaya. Ono laporan, ono berita, langsung dilakukan tindakan tanpa tabayun. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyak fitnah yang terjadi sebab berita bohong. Naqalahu, yang telah menyampaikan berita bohong itu, fasikun, orang fasik, fajirun, orang yang rusak kelakuannya. Wa kam min dima'in uriqat, betapa banyak darah-darah ditumpahkan, pembunuhan, bisa babi fitnatin, karena adanya fitnah. Huwa ja'a, yang mana orang fasik itulah yang datang membawa fitnah itu. Ash'ala naraha, telah menyulut api fitnah, unasun makirun, orang-orang penipu, tukang bujui.
La yuriduna lil ummatil khaira. Mereka tidak menginginkan umat ini menjadi baik. Terus difitnah, dipecah belah. Pecah kok ngantukannya daya. Wala yudmiruna, dan mereka tidak memendam di dalam hati. Lil muslimin, bagi umat Islam. Illa kulla syarrin, kecuali setiap kejahatan. Wa balain, bencana. Wa fitnatin, fitnah. Liyufsidu, agar mereka bisa merusak alaihim, atas umat Islam, wahdatahum, kesatuan umat Islam. Wa yukattiru, dan mereka ingin bikin keruh alaihim, atas umat Islam, sofa'ahum, kebeningan mereka, wasururahum, dan kebahagiaan mereka. Tidak ingin umat Islam bahagia, tidak ingin umat Islam damai, tidak ingin umat Islam berukhuwah dengan sejernih-jernihnya. Difitnah, dibikin keruh. Nah, yang sekarang diopo-opo NU. Lidzalika amarul Islamu bima beda'in karim fadil. Karena itulah Islam memerintahkan adanya prinsip yang mulia dan utama, yakni mabda'ut tamhis, prinsip meneliti, wat tasabbut, dan mencari keakuratan berita, tabayyun, min kulli khabar, dari setiap pemberitaan, wa khassatan khabarul fasik, terlebih berita yang dibawa orang fasik, alladzi la yuqimu hurmatan lid-din, yang mana orang fasik sama sekali tidak menegakkan marwah agama, kehormatan agama. Wala yubali bima yahdus, dan orang fasik tidak peduli apa yang akan terjadi, min jarra'i kadzibihi, akibat atau dampak dari kebohongannya, wa buhtani, dan fitnahnya, min adrarin, adanya berbagai mara bahaya, fatihah, yang sangat fatihah itu, wa nata'ij, adanya berbagai akibat, wakhimah, yang sangat pilu, tasullu harakatal mujtama, menghunus ibarat pedang. Bukan. Bisa membuat keluh gerakan masyarakat. Masyarakat enggak bisa bergerak, serba salah, wong ada fitnah. Wa qad tufdi ila faji'atin azimah, dan terkadang mengakibatkan ila faji'ah, rasa sakit, maksudnya ya musibah ya, azimatin, yang sangat besar, tudi, mengorbankan, bihayati unasin, nyawa banyak orang, bariin, yang tak berdosa. Kama kana sayahdus fi qissatil Walid, seperti yang bakal terjadi dalam kisah Walid bin Uqbah. Laula annallaha ta'ala atla'a rasulahu ala jaliyatil amri, andai Allah tidak memperlihatkan kepada Rasulnya perkara yang sebenarnya, biwasitatil wahyil munazzal, lewat wahyu yang diturunkan. Andai Nabi enggak diberitahu Allah, bisa-bisa ya menerima laporan Walid bin Uqbah. Fakana fi dzalika, maka jadilah
ketika tabayyun siyanatat dima al-bari'ah, menjaga melindungi darah-darah nyawa tak berdosa, wa hifdzu wahdatil muslimin. Fakana fi dzalika siyanatut dima al-bari'ah wa hifdzu wahdatil muslimin, dan menjaga persatuan umat Islam. Kama amarul Islamu bimuqawamatil zulmi wa tughyan, sebagaimana Islam juga memerintahkan melawan kedzaliman dan kesemena-menaan. Muqawamah itu melawan, perlawanan. Dan kalau dengerin Al Jazeera menyebut Hamas, menyebut Hizbullah, itu muqawamah. Ya, harakatul muqawamah min al-Hamas, harakat al-muqawamah min Hizbillah, apa muqawamah, perlawanan. Ayyang kana masdaruh, apapun sumbernya, fada'a ilal islah baina tawaif al-mutanazi'ah. Islam mengajak, mendorong upaya damai antara kelompok-kelompok yang bersengketa, wal fi'at al-mutakhasimah, antara pihak-pihak yang saling bermusuhan. Fa idza lam yanfa as-sulhu, jika upaya damai tidak lagi manjur, walam tusmir ta'watuh, ajakan damai tidak membuahkan hasil, kana saifu huwal hukmal fasil, maka pedanglah yang menjadi keputusan pemisah. Tuqatalu, akan diperangi bihi, dengan pedang itu, al-fi'atul bariyah, pihak yang zalim semana-mana itu. Hatta tarji'a, sampai pihak itu mau kembali, ila amrillah, kepada agama Allah, wa tafi'a ila rustiha, dan mau kembali kepada kebenarannya. Wa hadhil khuttatul hakimah, dan rancangan yang bijaksana ini, allati intahajal Islam, yang mana rancangan itu ditempuh oleh syariat Islam, qaidatun tasyri'iyyah wiqa'iyyah, itu merupakan kaidah hukum Islam yang bersifat preventif, lisiyanatil mujtama'il muslim minal khisam, untuk menjaga masyarakat muslim dari saling bermusuhan, wat tafakkuk, berpecah belah, wal intifa, dan dijaga jangan sampai terdorong, wara al ahwa, dalam upaya menuruti hawa nafsu, atau isah yang liar, alatila tajni, yang tidak bakal menuai, tidak bakal memetik, minha, dari nuruti hawa nafsu itu, al ummatu, umat Islam, illa kulla syarrin, kecuali memetik kejahatan, wabalain, dan bencana. Waqana, semoga melindungi kita semua, Allahu Gusti Allah, syarral fitani, jahatnya fitnah-fitnah, ma dhahara, baik yang tampak, minha, dari fitnah-fitnah itu, wa ma baton, dan yang tersembunyi. Enggak pada lah. Pada ya? Kenapa? Hilang. Iya begini. Makanya perlu ngaji bareng, karena kadang cetakannya beda. Saling melengkapi ya. Tidak ngaji bareng ngantuk, ya wis, wassalam. Wis kita keliru ngantuk pisan, wassalam. Baik yang tampak minha, dari fitnah-fitnah itu, wama, dan barang-barang
batana yang tersembunyi. Innahu sungguhlah Allah Sami'un, zat yang maha mendengar doa, mujibud doa, yang maha mengijabah doa. Arek-arek bubuk aja bengi-bengi ya. Terus ora kudu wiritan dawa-dawa. Mondok iseng penting golek ngilmu. Mending wiritan didik ngilmune akeh. Timbang wiritan dawa terus tidak ngaji ngantuk ya. Apa mana wis gak ngaji ngantukan ya wis wassalam wis. Gak ngaji gak wiritan ngantukan wis mbuh wis. Al-muhadharatu tsalitsatu wal 20. Perkuliahan yang ke-23. Ta'zimu kalami Rabbil Izzah, tentang mengagungkan kalam Allah, wahyu Al-Quran. Ojo sakarepe dhewe turungono. Kadang nang UIN ujian tafsir ngerepek ditulis cilik-cilik terus ditelen nang jero tase telen nang isor kursi ini dilunggui ana Qur'ane. Enggak boleh. Sing luwih nemen tulisan cilik-cilik dilebokne nang jerone kaos kaki. Tambah nemen maneh. Ya. Wong pengen lulus ya kok dadak nglunggui Quran. Qala Allah Ta'ala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ini lanya lazaidah. Enggak usah dimaknai. Aku bersumpah demi tempat-tempat adanya bintang-bintang. Wa innahu, tempat jatuhnya bintang. Sungguhlah sumpah tersebut laqasamun, itu benar-benar sumpah. Lau ta'lamun, andai kalian tahu. Azimun, sungguh sumpah yang agung. Innahu laqur'anun karim, demi Allah sungguhlah wahyu itu benar-benar Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang dijaga. La yamassuhu, tidak boleh memegang Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang telah dinyatakan suci. Non-muslim belum suci akidahnya mas, jangan pegang Quran. Tangan kena telek, jangan pegang Quran. Ya, masih hadas, kecil atau besar, jangan pegang Quran. Jangan pegang Quran orang-orang yang dinyatakan belum bersuci. Sudah punya wudu, sudah mandi besar, tidak najis, tapi dengan niat yang kotor. Ingin mencari-cari kesalahan Quran. Jangan pegang Quran dalam tanda petik. Jangan wani-wani nyandak tafsirnya. Pikiran yang masih penuh dengan kebodohan. Asbabun nuzul gak ngerti. Ulumul Quran tentang mana muqaddam, mana muakhir, mana am, mana taksis, mana mubham, mana bayan, mana mutlak, mana qayyid. Begitu mana makna hakiki, mana makna majazi. Itu majaznya mursal, apa isti'aroh. Terus korinahnya apa. Orang ngerti semua. Ya, akal pikiran yang kotor dengan kebodohan. Jangan sentuh Quran. Tambah enggak karu-karuan. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran ini harus dijaga karena diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Afa bihadzal hadis antum mudhinun? Apakah terhadap berita Al-Quran ini antum, kamu semua, mudhinun, bermain-main, meremehkan, melecehkan? Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian jadikan responmu terhadap Quran
sikapmu terhadap Quran, annakum tukadzibun, justru kalian mendustakannya. Kurang akurat apa Quran? Kurang valid apa Quran? Ya, kurang ilmiah apa Quran? Kalau itu masih kau dustakan, apalagi yang lebih valid, lebih akurat daripada Al-Quran. Falaula idza balagatil hulqum, andailah ruh telah sampai tenggorokan, hati mati. Wa antum hina idzin tangdurun, dan kamu semua ketika ruh nyampe tenggorokan melihat amalnya, melihat calonnya di surga apa di neraka. Wa nahnu, sedangkan kami Allah, aqrabu, lebih dekat, ilahi, kepada orang yang akan ilahi, kepada tenggorokan, minkum, daripada kamu. Nyawamu sudah sampai tenggorokan. Itu takdir Allah lebih dekat. Bisa jadi last minute Allah membuat keputusan enggak situ mati, ya bisa. Bisa jadi mati tenan, ya enggak, ya bisa. Allah lebih cepat dalam ambil keputusan di last minute. Last minute itu apa? Tenggorokanmu dulu. Saya pernah disambati jamaah di PCT ini. Biasanya suan dalam, kadang utang duit pun ke dalam. Kiai, ibu saya di RS Saiful Anwar. Kesana gak sadar, Mas. Orang harus pada yasinan macam-macam. Terus tak pegang ininya. Oh, masih ada. Ya, tak pijet untuk memacu gerak jantungnya. Oh. Terus urip mana sampai sore. Ya. Meskipun sudah sampai tenggorokan, Allah tetap bisa membuat keputusan iya atau tidak. Allah lebih dekat. Bukan kamu yang lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin. Andai kamu semua kelak di akhirat tidak dihisab, tidak dibalas. Tarji'unaha, kalian bakal kembali ke dunia. Tapi ya enggak mungkin, Mas. Zaman mati ya mati, enggak akan kembali. Gelem enggak gelem menghadapi hisab, menghadapi pembalasan ya. In kuntum shadiqin. Ya jalan balik oleh dunia. Kalau kamu memang benar. Wong kafir kan enggak percaya kiamat. Nek ancen kon bener, solek mati balik ning dunia, apa iso? Ora kira iso. Makanya mending sedia payung sebelum hujan. Kalaupun dihisab, kita sudah ibadah, sudah iman, sudah dipersiapkan segala-galanya. Perkara enggak jadi dihisab. Sebagai rombongan NU amblas, ya wis alhamdulillah, Mas. Tapi baik dihisab persiapan. Ya muka-muka bi ghairi hisab. At-tahlilu lafzi, analisis bahasa, ngudari makna kata. Al-Fatihah.